Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimu nata ijuhu. Tanamlah wujud dirimu pada tanah yang dalam, karena tidak akan tumbuh sesuatu tanaman pun apabila ia tidak ditanam. Syekh Ahmad Athaillah mengingatkan, tidak ada amal perbuatan yang lebih berbahaya dari keinginan beramal agar termasuk. Karena perbuatan itu walaupun demi untuk kebaikan namamu, akan tetapi bertolak belakang sebagai amal yang ikhlas. Keinginan agar terkenal sebagai ahli ibadah apabila diikuti dengan kehendak lain yang bukan ibadah akan membawa si hamba menjadi angkuh dan lupa diri. Karena di saat tertentu musuh manusia yang bernama iblis akan mudah merasuk ke dalam hati anak Adam yang kelak akan menghancurkan diri dan imannya. Memilih kemasyhuran melalui amal ibadah sangat bertentangan dengan tujuan ibadah itu sendiri. Beramal ibadah hanya untuk mencari kemasyhuran ibarat menanam benih di tanah yang tidak dalam, tidak akan menumbuhkan hasil yang baik karena akan mudah goyah dan roboh. Ibrahim bin Adham mengingatkan pula bahwasanya perbuatan ingin masyhur melalui ibadah adalah terlalu menyintai dunia dan kedudukan. Abu Ayyub Al-Bakhtiani mengingatkan bahwasanya Allah tidak membenarkan seorang berlaku demikian kecuali ia merahasiakan dan tidak menyiarkan amal ibadah. Sesungguhnya keinginan agar terkenal dengan cara ibadah kepada Allah adalah perbuatan yang kerdil dan kotor. Karena orang seperti ini jelas tidak mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Sebab seorang hamba yang mengenal dirinya, maka seharusnya ia tawadhu, tidak memamerkan kelebihan ibadahnya. Sebab dengan tawadhu itu akan mampu membersihkan dirinya dan mengangkat ke makom yang lebih tinggi serta mendapatkan kecintaan yang sebenar-benarnya. Keinginan untuk dikenal sebagai ahli ibadah telah membuat cacat ibadah dan rusaknya amal. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, di mana biji itu tumbuh? Sahabat-sahabatnya menjawab, di bumi. Nabi Isa pun menjelaskan pula bahwasanya hikmah tidak akan tumbuh melainkan di kedalaman hati. Seperti kedalaman bumi ini, biji yang tumbuh menjadi batang dan buah lahir dari tempat orang yang lain tidak tahu keberadaannya. Tersembunyi di balik bumi, akan tetapi ia memberi manfaat kepada manusia dan alam sekitarnya tanpa mengatakan apa-apa tentang pertumbuhannya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya ibadah, sholat dan lainnya yang paling mulia dan paling indah ialah dilakukan dengan sempurna dan orang lain tidak mengetahuinya. Ibadah yang dirahasiakan adanya. Banyak kisah-kisah sahabat dan para waliullah yang menceritakan kebesaran jiwa dan keagungan martabat ibadah mereka yang tidak suka amal ibadahnya dipamerkan atau dirinya dikenal seorang yang ahli ibadah. Mereka berusaha menghindarkan diri dari kemasyhuran duniawi yang rendah. Ia lebih mengkhususkan dirinya dalam ibadah yang tersembunyi serta meninggalkan keramaian duniawi yang bisa merusak amal ibadah dan merendahkan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dan penghayatan rohani yang suci menghendaki seorang hamba dalam ibadah lebih mengutamakan mencari rela Allah daripada rela manusia. Keabadian yang sesungguhnya dan kenikmatan ibadah yang sebenarnya berada dalam keheningan, jauh dari hiruk pikuk yang akan membuat ibadah menjadi rusak. Cara yang paling baik untuk menghilangkan rasa riya karena ingin kemasyhuran diri dari seorang hamba ialah dengan menanamkan rasa tawadhu dan rasa malu di dalam hatinya
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamer amal tidak hanya merusak keimanan, akan tetapi akan mencemari hati manusia dengan noda-noda hitam yang kelak akan menutupi seluruh permukaan hatinya. Akibat lain ialah lahirnya rasa angkuh yang merendahkan jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya kepada martabat kemuliaan. Barang siapa berlaku angkuh, maka Allah Ta'ala akan merendahkan martabatnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang takwa, lagi suka menyamarkan dirinya dari ketenaran dunia. Orang-orang ini kalau tak tampak dan tak pernah dicari, kalau mereka hadir tidak dikenal. Hati mereka bagaikan lampu yang selalu menunjukkan arah. Wallahu a'lam bishawab.